Seorang wanita remaja berumur 14 tahun ditemukan tewas terbunuh di sebuah kebun jagung dengan posisi tubuh di bawah dan ditindih oleh motor dalam keadaan terbakar. Sehingga yang tersisa dari wanita tersebut hanyalah sepotong pahanya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bang Dani di Bang Dani Story. Tempatnya kasus-kasus, kisah-kisah, dan cerita-cerita. Pada hari ini kita akan menceritakan sebuah kasus yang pernah terjadi di Pekanbaru Riau, tepatnya pada tahun 2010 yang lalu. Walaupun kasus ini tidak segempar kasus Vina yang baru-baru ini dijadikan filmnya, namun kasus ini cukup menggemparkan pada waktu itu di Pekanbaru. Bagaimana tidak, kasus ini sungguh sangat memilukan. Seorang wanita remaja berumur 14 tahun ditemukan tewas terbunuh di sebuah kebun jagung dengan posisi tubuh di bawah dan ditindih oleh motor dalam keadaan terbakar, sehingga yang tersisa dari wanita tersebut hanyalah sepotong pahanya saja. Jadi kasus ini sempat menggemparkan di Pekanbaru. Remaja tersebut kita anggap saja namanya adalah Bunga. Beliau ini masih bersekolah di SMP, sekolah menengah pertama, dan masih berumur 14 tahun pada waktu itu. Beliau berkenalan dengan beberapa supir angkot dan menjalin asmara dengan supir angkot-angkot ini. Kita sebut saja supir angkot ini bernama Ucok, Asep, Tole, dan Buyung. Jadi pada waktu itu Bunga ini menjalin hubungan dengan 4 supir angkot ini. Namun supir angkot ini merasa sakit hati oleh Bunga karena mereka telah mempermainkan cintanya Bunga ini. Jadi pada waktu itu Bunga ini sedang menjalin hubungan dengan supir angkot yang bernama Buyung. Melihat hubungan Buyung dan Bunga ini, ketiga supir angkot yang lain yakni Ucok, Asep, dan Tole mengatakan kepada Buyung bahwasannya pacarnya itu bukanlah wanita yang baik karena dia telah mempermainkan cinta ketiga orang ini. Lalu sepakatlah mereka sama supir angkot pada waktu itu untuk membalas dendam kepada Bunga. Dan direncanakanlah kejadian itu untuk membawa Bunga ke suatu tempat yang kosong. Pada tahun 2010 tersebut, jalan teropong ini memang pada waktu itu masih sepi sebelum serame tahun 2024 ini, dimana di sana jalannya masih jalan tanah dan masih belum banyak orang yang melalui jalan teropong ini. Pada jam 21.00 waktu Indonesia Barat, Bunga dibawa oleh Buyung untuk berjalan-jalan pada waktu itu. Walaupun Bunga ini sudah dikatakan oleh bibinya untuk tidak pergi karena sudah malam, jadi Bunga ini dia di Pekanbaru itu tinggal bersama paman dan bibinya. Sementara orang tua Bunga ini ada di kampung, yaitu di Sumatera Barat. Bunga tidak mengindahkan kata-kata bibinya untuk tidak pergi pada malam itu. Dia tetap menggunakan motornya dan berangkat menemui Buyung untuk berjalan-jalan
pada malam hari itu. Pergilah bunga dan buyung ini melintas sampai ke jalan teropong. Jalan teropong waktu itu masih sangat sepi. Lalu dibawalah bunga ini ke semak-semak, di mana di sana sudah menunggu Ucok, Asep, dan Tole. Bunga terkejut, kenapa mereka ada di sini? Lalu tiba-tiba saja bunga dirangkul, pakaiannya dilucuti, lalu dia diperkosa secara bergilir oleh keempat pemuda supir angkot ini. Setelah puas melakukan apa yang mereka inginkan dan mereka rencanakan, mereka lalu memukul kepala bunga dengan benda tumpul, sehingga bunga pun pingsan di tempat. Lalu mereka memakaikan lagi pakaian-pakaian bunga ini, bunga pun diikat. Setelah diikat, bunga ditindih dengan motornya sendiri, lalu disiram dengan bensin yang sudah mereka persiapkan dari tadi. Setelah itu, motor itu pun dibakar oleh mereka, sehingga dari pembakaran tersebut yang tersisa hanyalah sepotong paha dari bunga ini. Lalu keesokan harinya gemparlah teropong itu karena seseorang menemukan sepotong paha di tempat kejadian. Pada waktu itu teropong ini sempat angker katanya. Adalah orang-orang yang mendengar tangisan-tangisan malam hari yang terdengar oleh orang-orang yang sekitar situ tinggalnya. 2 bulan setelah kejadian itu, keempat supir angkot ini pun tertangkap karena polisi cepat bergerak dari kejadian ini. Dan pada akhirnya diketahuilah bahwa bunga dibunuh karena keempat orang ini sakit hati kepadanya. Pelajaran yang kita ambil dari kejadian ini adalah supaya kita bisa lebih menjaga anak gadis kita dan lebih memahamkan pemahaman agama kepada mereka, dan diajarkan supaya tidak bergaul dengan sembarangan orang, atau nantinya mereka akan menyesali diri mereka sendiri, dan kita pun sebagai orang tua akan menyesal pada akhirnya karena tidak mengajarkan apa-apa kepada anak kita. Sekian dari saya dan terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.